Bismillahirrahmanirrahim. Ma yafnguluhu ta'ib ba'da zanbi. Ya. Ma ing opo yafngalu nglakoni hu ing ma sapa taibu wong kang bertaubat ba'da zanbi ndan sause nglakoni dosa. Apa yang harus dilakukan orang yang bertaubat setelah dia melakukan dosa? Iklam ngerti sira anal wajiba sak temene kang wajib ngalata ibi ing atase wong kang taubat in kana lamun ana iku jaro melaku atau mengalir atau terjadi ngalaihi ing atase taib apa dzanbun dosa imangan kosdin ana kalane saking anane niatan wasahwatin lan saking anane sahwat ghalibatin kang ngalahaken aongan ilmami utawa saking dosa cilik yahkuma apa ba bihukmil ittifaqi kelawan hukum dan sepakati balik ya pokoknya. Jadi tahu bahwa yang wajib bagi seorang yang bertaubat jika dia melakukan perbuatan dosa baik karena adanya niatan atau karena dikalahkan oleh syahwat atau dari dosa kecil yang sudah disepakati bahwa itu dosa, yang wajib dia lakukan apa? Wahua utawi al wajib, yang wajib iku ayyuba daro yento age-age sapa taib ila taubati marang taubat wa nadmi lan getuni atau menyesali wal istighali lan gawe sibuk bitakfiri kelawan ngelebur atau menghapus dosa tadi bihasanatin kelawan ngelakoni kebagusan tudodu kang bisa ngelawani apa hasanah ha ing zan. Jadi segera untuk bertobat, menyesali dan diupayakan segera untuk melakukan kesibukan yang bisa menghapus dosa tadi. Jika nafsunya tidak membantu bagaimana? Fa'ilam tusangid, mongko lamun orang bantu hu ing taib apa an nafsu nafsune orang bantu ngalal ngazmi ngatasé tekad bertekad ngalatarki ing ngatasé ninggal dosa li ghalbati syahwati krana ngalahakene atau krana menange syahwatnya faqad ngajaza mongko temen ora mampu sapa taib ngan ahadil wajibani saking salah sijine perkara loro kang dadi wajib. Kalau kayak gitu falayan bahi mongkora pantes apa ayat ruka yen to ninggal sapa taib ora ninggal al wajib ing kewajiban asane kang nomor loro. Wahia utai al wajib asani iku ayadroa yen to nusuli sapa wong atau nusuli sotaib bil hasanati
kelawan ngelakoni kebagusan asayiata ing kaelekan kang wis den lakoni fayamhi mongko ya mbusek atau ngapus sapa taib ha ing sayi'ah. Jadi gini, kalau kita melakukan suatu dosa, seharusnya segera bertobat, menyesali dan melakukan kesibukan yang kira-kira bisa menghapus kejelekan itu. Tetapi jika nafsu kita tidak membantu kita untuk tobat, tidak membantu kita untuk menyesali, karena telah menguasai jiwa kita, maka diusahakan jangan sampai kita meninggalkan kewajiban yang kedua dari kewajiban yang dibebankan kepada orang yang bertobat. Apa kewajiban kedua bagi orang tobat? Yaitu kita segera untuk nusuli, segera untuk mengiringi kejelekan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan harapan perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita melakukan kejelekan itu nanti bisa ngimbangi, syukur-syukur bisa menghapus, paling tidak itu. Fayakunu mongkono sapa taib iku miman sing golongane wong kholato kang nyampur sapa men ngamalan ing ngamal sholihan kang bagus wa akhara lan ngamal kang liya iku sayian elek. Tapi lumayan daripada sama sekali tidak. Fal hasanatu mongko te ngamal kang bagus iku al mukafiratu kang nglebur li sayiati marang penggawean kang elek. Lah dalam hal melakukan ngamal hasanah yang diharapkan bisa menghapus ngamal sayi'ah, ini harus pakai apa? Ya sesuai kemampuan kita. Jadi hasanah al-mukafirah li sayi'ah ini bisa kita lakukan pertama imma bil qalbi. Ono kalane hasanah dilakoni kelawan ati. Wa imma bilisani lan ono kalane den lakoni kelawan lesan. Wa imma bil jawarihi lan ono kalane kelawan anggota. Yang jelas wal takun lan becik ono opal hasanatu kebagusan mau iku fi mahali sayiati ing dalem panggonane keelekan. Alias paling tidak punya kesinambungan sehingga punya korelasi untuk saling cara penake berperang, berhadapan. Ketika dalam hal berhadapan hasanah yang kita lakukan kalau lebih besar, maka tentunya hasanah itu bisa mengalahkan dan bisa mematikan sayi'ah. Tapi ketika antara kejelekan yang sudah kita lakukan kemudian kita melakukan kebaikan, kok kebaikan yang kita lakukan masih bobotnya masih lebih kecil, ketika berhadapan bertarung masih kalah, maka belum tertutup semua cara benain. Ibaratnya seandainya sayi'ah kok nilainya kejelekan nilai 100, maka paling tidak supaya imbang minimal hasanahnya 100, syukur-syukur lebih besar. Nah ketika bobotnya sayi'ah kok 100, bobotnya hasanah hanya 90, maka yang 10 kalau secara matematik yang 10 ini belum ada yang menghadapi, alias masih punya sisa kejelekan 10. Dan seandainya hasanah yang 90 ini benar diterima, nah syukur-syukur ketika sayi'ahnya 100 kita melakukan hasanahnya lebih banyak lagi dari itu. Yes, lanjut.
Wa fima lan ing dalem masalah ya tangalaku kang berhubungan apa ma bi asbabiha kelawan sebab-sebabe sayi'ah. Begitu juga hasanah juga dilakukan dengan hal-hal yang masih ada hubungan, ada keterkaitan, ada korelasi dengan sebab-sebab sayi'ah itu, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam hal menghadapkan. Ya. Nah, kalau tidak ada hubungannya, ya bisa saja ketika kehasanahnya baik, banyak ya. Lah berkaitan dengan melakukan hasanah melalui hati sehingga bisa menghapus sayi'ah bagaimana? Fa'ama bil qalbi anapun nglakoni hasanah kelawan ati fal yukafir mongko nglebur sapa manhu ing qalb bitadurungi kelawan DP. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya bagaimana kita merenungi dan menyesali sebagainya nanti. Ya. Fi su'alil maghfirati ing dalem njaluk pangapura wal ngafi lan njaluk pangapura. Ya kenapa? Karena kita saja kalau kita sebagai manusia minta maaf kok dengan congkak ya, kira-kira piye? Dibalik saja, bagaimana jika ada orang lain minta maaf kepada kita dengan penuh kesombongan, kira-kira bagaimana kita? Ya. Ya. Misal, begitu juga kepada Tuhan ya. Juga harus kita menggunakan etika yang selayaknya. Wa yatazallalu lan ngrasa ina sapa man atau taib tadallulal ngabdi lan kaya ngerasa inane hamba al-abiki kang minggat. Dan ketika minta maghfirah kepada Tuhan, bersimpuh di hadapan Tuhan juga seperti bersimpuh dan seperti hinanya seorang hamba atau seorang budak yang melarikan diri dari majikannya, kemudian dia pulang ke hadapan majikannya. Wa yahfadzu lan ngasoraken sapa taib min kibrihi saking takabure. Taib merendahkan ketakaburan, kesombongannya fima ing dalam hubungan bainal ngibadi kang antarane kawula. Dah berkaitan dengan kehablum minallah ayat tadi, tadarru ayat tadallul, berhubungan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara sama manusia adalah dengan merendahkan ya, sifat kesombongan dan kecongkakan dan sifat keakuan sebagai manusia. Di samping itu juga hati kita bagaimana wa kadzalika lan kaya iku yatadzalul wa yakhfal yudmiru nyimpen sapa wong habi qalbi oning atine man al khairati ing pira-pira kebagusan lil muslimina kanggo Islam, hatinya bertekad ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang muslim. Wal ngazmi lan bertekad ya, berteguh ngala tongati netepi ngatasé nglakoni taat. Itu cara yang dilakukan yang harus dilakukan oleh orang yang bertobat setelah dirinya terlanjur terhadap perbuatan-perbuatan mendosa dengan menggunakan hatinya ya. Nah sekarang bagaimana dia melakukan hasanah melalui lesannya. Wa amma bilisani anapun ngelakoni hasanah kelawan lesane fabil iktirafi mau kelan ngakoni mengakui bizulmi kelan kedzolimane wabil istighfari lan kelawan menjaluk pangapura. Ini berat ya. Kita salah jaluk ngapura ya
ngapura salah apa? Esponjol ngapura ya sing gede ngapurane ya. Nah, ini bisa jadi ketika belum ada pengakuan maka melakukan hasanah dengan lesan ini kalau sudah dianggap tetap belum sempurna. Karena tentunya nanti seandainya si orang yang minta ngapura ya saya maafkan. Ini yang dimaafkan oleh dia tentunya hal-hal yang dia ketahui. Yang tidak dia ketahui tentunya belum dimaafkan. Maka apa yang harus dimaafkan? Sampaikan. Supaya ada hubungan yang jelas antara si peminta dan yang diminta berkaitan apa sebenarnya yang diminta. Kenapa? Ibaratnya kira-kira gini. Anda misal ya minta ke orang tua Anda, orang disebut no. Wong orang tua Anda nanggep ini sampai njaluk bojo. Wong tua memberikan bojo, sampai durung karep kan lah makanya njaluke kudu dijelasno apa yang Anda minta sehingga orang tua nanti akan mengabulkannya apa. Kan gitu loh. Gambarannya. Sampean minta baju. Yes. Kalau minta baju tidak dijelaskan baju warna apa. Orang tua yang penting membelikan baju yang sesuai dengan keinginan Anda. Bukan yang itu, yang warna ini. Loh, tadi saya ngomong. Ini kan kesalahan kita. Baik. Oleh sebab itu dengan lesan ya harus kita mengakui apa kedoliman yang kita lakukan dan apa yang kita mintai ampunannya. Oleh sebab itu fayaqulu moko ngucap sapa man Rabbi dzalamtu nafsi wa ngamiltu su'an faghfirli dzunubi. Rabbi do pangeran ingsun dzalamtu wis gawe zalim ingsun nafsi awak dhewe ingsun wa ngamiltu lan wis nglakoni ingsun su'an ing penggawean elek faghfir mongko mugi ngapura panjenengan li marang ingsun dzunubi ing dosa ingsun. Satu mengakui dosanya apa. Di samping dosanya apa, wa kadzalika lan kaya iku iktiraf wal istighfar. Begitu juga ya, mengungkapkan pengakuan apa jenis kedzalimannya diikuti yukasiru hale ngakeh-akehaken sapa taib min durubil istighfari saking jenis-jenis istighfar al ma'surati kang wis den nukil dari nabi dari ulama sebelumnya. Ini lebih mempermudah. Ibaratnya ketika Anda ada penyakit kulit saja, ketika orang-orang yang pernah mencoba pakai salep ini dituku kabeh ya. Dicoba-coba kabeh. Wa ama bil jawarihi anapun ngelakoni hasanah kelawan anggota, melakukan hasanah untuk mengiringi, untuk mengikuti kejelekan yang sudah terlanjur dilakukan, fabitongati mongko iku kelawan ngelakoni ketaatan, wa shadaqati lan sedekah, wa anwa'il ibadati lan pira-pira jenis-jenis yang ibadah. Nah, kalau kayak gitu berkait hal-hal yang wajib bagi seorang yang taubat setelah dia terlanjur melakukan dosa, maka secara garis besar ya, apa? Fabil jumlati mau kelan secara global. Ya, secara global fayandahi mongko sepantese. Apa ayu hasiba yen to ngetung-ngetung sapa taib nafsahu ing awak dhewe ne taib. Kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Wa yajma'u lan ngumpulaken sapa taib sayyiatihi ing pira-pira ngamal elek taib wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa taib fi daf'iha ing dalem nolak sayyiati bil hasanati kelawan pira-pira ngamal bagus. Amal elek apa-apa kita berusaha untuk
menangkal dan menghilangkan dengan berbagai jenis kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, itu yang kita harus lakukan. Ya saya juga belum bisa. Saya masih latihan dan sering kelalen ya. Jadi mudah-mudahan kalau Anda serius, mudah-mudahan enggak ya. Tinggal serius apa ora. Yang ora serius ya saya enggak ngerti. Tinggal keseriusan kita lah yang akan mendukung. Wa'lam ngerti sira, ana usate kelakuan iku laisa ora ana. Apa kulo istighfarin saben-saben istighfar iku nafingan bermanfaat. Nah, ini yang kadang angel kan. Perlu kita sadari bahwa tidak setiap istighfar ini bisa bermanfaat. Loh kenapa? Ya tinggal istighfarnya kita ini hanya di bibir saja atau menyatu ya bibir ya hati. Syukur-syukur dikuatkan dengan anggota kita. Ya. Karena tidak semua istighfar bisa bermanfaat. Fafil khobari mongkoden sebutaken ing dalem hadis atau khobar al mustaghfiru utawi wong kang njaluk ngapura minadzanbi saking dosa wa huwa utawi mustaghfir iku musirun wong kang netepi atau bergelimang ngalaihi ngatasé dzanba iku kal mustahzi'i kaya dene wong kang amrih ngeguyu, melecehkan, mencemooh, menghina bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang meminta ampun, orang yang beristighfar dari suatu dosa tetapi dia tetap teguh bergelimang dengan dosa itu, maka tidak ubahnya seperti orang yang sedang mencemooh atau mengolok-olok ayat Tuhan. Kira-kira kan iso untuk gambaran pendekatkan pemahaman ke orangnya. Kira-kira ya ada orang mukul Anda terus ngapurane ya saya ndak sengaja ngantem sampean karo ngantem meneh piye kira-kira malah tambah pelecehan malah lan jaluk ngapura minta maaf dari mukul kok karo ngantem meneh piye. Tambah loro meneh piye kira-kira. Kira-kira ya. Ya semoga. Qala ngendika sobatu salafi sebagian ulama salaf al istighfaru utawi jaluk ngapura bilisane klan lesan tok. Minta maaf hanya dengan lesan iku taubatul kadzabina taubate wong kang ngapusi kabeh. Lho kenapa kalau diiyakan nanti malah tambang lonjak. Ora diiyakan koyo-koyo ya. Delok lesane karo lesane tok ya. Lah terus bagaimana? Ya hatinya gimana? Karena yang menjadi pendorong akan melakukan lagi atau tidak kan nanti yang paling kuat adalah hatinya bukan lesannya. Waqalat lan ngendika sapa Rabi'ah Adawiyah ya. Tapi bro ya. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfaruna utawi istighfar kita iku yahtaju butuh apa istighfaruna ila istighfarin marang istighfar katsirin kang akeh. Permohonan maaf kita, permohonan ampun kita ini lebih membutuhkan terhadap istighfar yang lebih banyak jumlahnya. Karena ya mau ibaratnya lah kalau sama ya, ngapura ya. Karo nendang kira-kira piye? Maaf dos, minta maaf dos, enggak sengaja dos. Karo nendang ya. Ya. Atau tidak karo nendang tapi mung lesane tok. Kan ibu tuh. Wadhalika utawi ikulah istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar
iku li anal istighfar krana satene istighfar alladzi ya istighfar huwa ta istighfar iku taubatul kadzabina taubate wong kang padha goroh kabeh. Wa huwa utai taubatul kadzabina iku istighfaru istighfar bimujarradi lisani kelawan murnine lesan atau hanya dengan lesane tok. Min ghairi ayyakuna saking tanpa yen to ana lil qalbi kanggone ati fihi ing dalem istighfar apa syirkatun serikat. Atine mbuh blayang. Kama yakulu kaya lae ngucap sapa insane menungso. Bi hukmil ngadati kelan hukume kebiasaan. Ngan roksil ghaflati saking ya, awale lali. Astagfirullahaladzim. Misalnya. Kira-kira gini lah coba ya. Orang yang biasa, ya, orang biasa ngucapno istighfar ya. Misalnya. Kira-kira kesandung astagfirullahaladzim misalnya ya. Kepleset astagfirullahaladzim. Nemu duit astagfirullahaladzim ngono ya. Itu kira-kira itu termasuk minta maaf enggak? Enggak. Karena apa? Itu sudah lanyae cangkem. Artinya kemana? Bisa jadi ketika dia madang astagfirullahaladzim ngono ora bismillah. Karena bos ngono lah. Itu hanya sebagai ibarat, Pak. Seberapa sih istighfarnya kadibin atau istighfarnya bilisan? Ibaratnya kayak ngono kuwi mau. Lah, istighfar yang kayak gitu. Ya, ini kan termasuk istighfar yang tidak ada pemersatu atau tidak ada ikatan lesan mengucap istighfar dengan niatan yang ada di batin. Karena batinnya tidak ke situ. Nah, inilah diantaranya yang perlu istighfar berikut. Wa kama yaqulu qayole ngendika. Wa kama yaqulu qayole ngucap sapa wong idza sami ngene ngucap krungu sapa wong sifatan naring sifaten neraka. Naudzubillah minha. Ya, wis. Apa ya? Neraka. Wis barbar ndak ada dampak apapun. Ini termasuk hanya ucapan lesan biasa. Ya termasuk nanti pertengahan Januari UAS, Masya Allah, urung sinau. Bar itu belajar ndak? Ndak. Lah artinya kelingan belajar ora ndak? Ya itu ucapan lesan tok. Ngono lho. Cara penake. Misal. Jadi seperti orang yang sifat neraka itu begini-begini. Naudzubillah minha. Misalnya. Tapi artinya ndak ada perubahan. Ucapan lesan murni. Nangudzunya parahnya billahi Allah minha sain neraka. Min ghairi ayat ta'asara saking yento tanpa berpengaruh atau tanpa membekas. Bihi kelawan ucapan nangudzubillah qalbahu ing atine wong. Wa hadza utawi ikilah istighfar bimujaradil lisan atau istighfarun kadhibin iku yarjingu bali apa hada ila mujaradi harakatil lisan marang murnine gerakan lesan tok. Hanya lembe tok ya. Artinya tidak ya. Wala jadwa lan ora ana manfaat lahu kanggone man. Ini tetapi ketika istighfar itu tidak hanya gerakan lambe, kemudian menimbulkan adanya manfaat dan adanya pengaruh terhadap hati, bagaimana? Wa ma idza indofa. Anapun nalika dadi kumpul ilaihi marang istighfar. Istighfar bilisan ya. Apa tadarrungul qalbi? Ndepene ati ilallahi marang Allah, ta'ala Allah. Wa bdihalihi lan njungkunge qalb njungkung serius atine visualil maghfirati dalam jaluk pangapura ngan sidki iradatin saking benere tujuan
wa khulusin niyati lan tuluse niat wa raghbati lan seneng fahadhihi mongko utawi ikilah istighfar iku hasanatun kebagusan fi nafsiha ing dalem wujude atau bentuke istighfar. Fatasluhu mongko dadi pantes. Fatasluhu mongko dadi pantes apa fatasluhu mongko dadi pantes apa li antadfanga marang yento bisa tertolak biha sebab istighfar mau apa sayiatu keelekan. Apabila istighfar atau ucapan maaf yang diucapkan dengan lisan kemudian diikuti dengan adanya batin yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan niatan bagus untuk memperbaiki, maka itu termasuk nilai hasanah. Yang mana nilai hasanah itu bisa berfungsi untuk menangkal dan menghapus sayyi'ah. Lah seandainya dosanya terhadap manusia bagaimana? Ya kita minta maaf kepada yang bersangkutan, hatinya bertekad tidak akan melakukan kembali. Jika berkaitan dengan harta benda dikembalikan, ya, dan kemudian ya, diikuti permintaan maaf kepada Tuhan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki dan dia juga diberi kesadaran, ya, misal, maka itu insya Allah bisa, ya, jadi hasanah. Adapun kalau kesalahan kepada manusia, adapun nanti mau diterima atau tidak oleh orang yang bersangkutan, itu urusan dia. Dan jika orang yang kita salahi kok ternyata belum mau memaafkan, bukan salahnya dia, karena dia punya hak. Yang salah kita, kenapa kita berani melakukan kesalahan. Disinilah nanti letak beratnya melakukan kesalahan kepada manusia dan dibanding dengan kesalahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bersalah kepada Tuhan, jika kita serius meminta maaf, Tuhan sangat mudah untuk memberi maaf. Tapi kesalahan kepada sama manusia, meskipun kita serius meminta maaf kepada dia, bisa jadi dia menganggap itu hanya guyon. Seandainya dia menganggap serius juga, belum tentu dia terus memberikan maaf. Karena wis sakit hati ya nono. Tuhan sesakit hati apapun Tuhan kepada hambanya tetap akan mengampuni kalau serius. Ya. Nah disinilah beratnya kita bersosial, ya. Dan besarnya pula nanti kebajikan sosial jika kita bisa melakukan itu. Udah nilai positif negatifnya kehidupan dunia. Wa ala hadza lan tepi ing atase iki. Wa ala hadza lan tepi ing atase iki ittidafu ilahi tadarrul qalb, ya. Berkumpulnya atau menyandarnya tadarru DP-DP-nya hati kepada Tuhan dan ya serius dengan istighfar bersamaan dengan adanya permintaan maaf lesan, ya, tahmulu, ya, mungkin opal ahbaru hadis-hadis al-waridatu kang tumeka fi fadlil istighfar ing dalam menjelaskan keutamaan istighfar. Dan istighfar itu utama jika istighfar itu tidak hanya ucapan lesan belaka, tetapi ucapan lesan yang diikuti adanya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana hati kita mempunyai niat yang baik dan tekad yang baik untuk benar-benar memperbaiki kesalahan. Hatta qala sehingga ngendika sallallahu alaihi wasallam ma'asara man istaghfara walau ada fil yaumi sab'ina marah. Ma'asara ora aran netepi marang dosa sapa man wong istaghfara kang njaluk ngapura sapa man. Ingat, ma'asara man istaghfara, istighfarnya tidak hanya di lisan tok ya. Tapi yang tadi istighfar indidov, istighfar yang nanti akan terkumpul dengan adanya
ya tadarrungul qalb ila Allah wa ibtihal fi su'alil maghfirah, dan khulus ya sidqil iradah wa khusulin niyah. Yang itu loh ya. Kalau hanya sekedar istighfar lisan ini belum masuk pada hadis ini. Walau ngada senajan baleni sapa man fil yaumin dalam sedina sabngina lan 70 apane marotan ambalannya. Suma inali taubati monggo nuli satemene kanggo taubat samrota ini ana buah loro. Taubat ini akan membuahkan dua hasil secara global ya nanti. Yang pertama ihdahuma utai salah sijine samrota ini iku takfiru sayyiati, bisa ngelebur pira-pira keelekan hatta yasira sehingga dadi sapa taib orang yang bertobat dadi kaman kaya dene wong lazan bakang ora ana dosa iku mujud lahu kanggone taib. Ya. Wasaniatu utawi buah kang kaping pindho iku nailu darajati merkoleh derajat insyaallah. Ya. Ini buah secara global, buah daripada taubat yang benar. Dua hal itu, yaitu terhapusnya kejelekan sehingga dia menjadi seperti orang yang tidak memiliki dosa. Yang kedua, mendapatkan derajat. Meskipun nanti kalau secara rinci berikutnya nanti berkaitan terhapusnya kejelekan darinya, ini juga sudah merupakan bentuk derajat lain selain derajat yang akan diperoleh dalam buah taubat itu nanti. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.